Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Salam, Aang. baik. Bisa. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Mas Aang masih di Kediri? Masih lah. Wah, ada apa aja nih di Kediri? Kok betah banget? eh, ya, tambah menarik lah ya. Jadi saya pikir kota kecil, tetapi aktivitasnya lumayan dinamis, sektor perdagangan semakin pesat. Dan Iya. satu lagi, Nisa, yang Hmm. menarik adalah ya barangkali 1 tahun ke depan Bandara Kediri beroperasi. Wah, menarik banget itu. Ada Malang, ada Kediri. Wah, kota itu kalau identik dengan adanya bandara bakalan ini nggak sih Mas, tumbuh gitu nggak sih ekonominya? Secara sederhana kan sebenarnya logikanya adalah berarti kan orang banyak datang ya, Hmm, hmm, orang hmm. banyak datang ke Kediri. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mereka ngapain? Ini Oke. yang sebenarnya perlu dicermati gitu. Nah, yang paling sederhana sebenarnya kebutuhan yang paling mendasar berarti akan cerita tentang akomodasi. Begitu cerita tentang akomodasi, berarti yang diobrolin adalah di mana mereka akan stay atau tinggal, di hotel, resort, dan seterusnya. Kemudian mereka butuh makan apa nih Oke. untuk mereka selama tinggal. Berikutnya lagi pasti pertanyaannya adalah mereka kalau mau balik itu mereka bisa beli apa? Oleh-oleh apa ya? Gitu ya Yes. Mas ya? Iya, iya, iya. Jadi apa dong Mas yang bisa jadi PR untuk Kediri untuk dia mempersiapkan ini bakalan ada kunjungan lebih nih karena ada hub baru yaitu bandara tersebut. Oke, uh, kita bisa lihat dari existing yang ada deh. Hmm. Jadi sebenarnya apa sih yang dipunya Kediri? Kediri punya tahu. Anak-anak Oh muda udah ya, banyak yang mendesain tahu wale, tahu betul. isi, dan seterusnya. Hmm. Kemudian sotonya luar biasa ragamnya. Kemudian ada nasi pecel, ada nasi tumpang, ada lontong sayur, kemudian ada pecel punten, dan seterusnya deh. Yang makanan-makanan itu ikonik Kediri atau Kediri Raya lah. Atau Kediri bahkan banget deh gitu ya. atau representasi Jawa Timur. Nah, Iya. sebenarnya yang jadi pertanyaan sekarang begini, di antara mereka para penjual ini itu ternyata mohon maaf usia sepuh ya, menjelang sepuh, di mana peralatan-peralatan mereka itu terkadang sederhana. Tapi produk mereka sebenarnya sangat bagus. Artinya sangat bagus itu rasanya legit, yummy, kena di lidah kita, tetapi cara penyajiannya, rombongnya dan seterusnya masih sederhana. Oke, sekarang Mas Aang udah mention nih cara penyajiannya yang masih sederhana. Spesifik deh Mas, cara penyajian yang dimaksud itu apa? Oke, yang pertama pasti orang akan berpikir kalau misalnya kalau kita kita Hmm. jalan gitu, kemudian tiba di satu kota, kemudian turun dari pesawat, kemudian kita jalan ke kota, pasti yang dilihat apa itu misalnya ada apa yang menarik, kita makan apa nih gitu ya. Ya, Misalnya oke lapar nasi kan pasti pecel lebih gitu. terbang ya Mas ya. Ya, misalnya nasi pecel atau Hmm. misalnya ini lontong sayur gitu. Hmm. Nah, eh, coba Nisa bayangkan ini lontong sayurnya enak, tapi Nisa lihat rombongnya itu usang, Betul. catnya udah jelek, kemudian apa itu properti yang digunakan itu apa ya tidak tidak apa ya tidak standar gitu ya, dari plastik, terus kadang-kadang warnanya macem-macem, tidak bagus. Barangkali kan Nisa akan jadi bener tak ini, ya enggak? Iya, iya. Ya kan? Istilahnya kalau orang itu nggak eye catching gitu ya, Mas ya? Yes, oke, Ah, iya, sepakat. iya, iya. Ya kan? Sepakat deh. Jadi bagaimanapun juga ketika kita nawarin isi yang bagus, tetapi ketika uh, apa itu packagingnya nggak oke, kita jadi ilfeel gitu. Bener Iya, iya. tak? Enak tak? Kok agak kok Apalagi jorok? kita orang luar nih, Ya, kecuali kalau kita orang dalam gitu ya, Mas ya? ya, kok jorok sih? Misalnya Iya. ada pikiran itu kita sudah ilfeel gitu. Yang seharusnya nilai itu 8, 9, barangkali jadi 6. Nah, kita nggak Hmm. pengen itu. Nah, berarti sebenarnya
eh, logikanya sekarang adalah bagaimana sebuah kota itu bersedia untuk membuat standarisasi penampilan itu, mulai dari rombongnya, kemudian properti yang digunakan, kemudian rombong itu misalnya untuk apa ya, untuk alas dasarnya, yang untuk apa menata makanan itu barangkali ada jenis makanan yang tidak butuh dari bahan logam. Tetapi ada yang butuh jenis bahan logam karena memang relatif apa ada cairan misalnya nasi goreng dan seterusnya barangkali ada apa dasar rombong itu tuh berbahan logam ya stainless dan sejenisnya yang proses pembersihannya mudah, higienis dan seterusnya. Sampai nanti saya pikir mulai dari piring yang digunakan, kemudian kalau itu dibungkus apakah murni apa itu misalnya daun, kombinasi daun dengan kertas, kertasnya nanti perlu dilabeling, dicap dan seterusnya. Hal-hal yang sederhana dari yang tadinya itu produk biasa, saya pikir bisa menjadi produk ekonomi kreatif. Iya, Mas. Bagaimanapun akhirnya packaging itu jadi menentukan juga, terutama untuk orang yang baru pertama kali first impression-nya gitu ya, Mas ya? Saya kira itu, cuma mungkin di Mbak Nisa pasti mikirin juga di sisi harga ya. Iya, Jadi akhirnya kan kan nanti kan meningkatkan ada harga ya, Mas? konsekuensi gitu kan. Mm-mm. Ketika apa katakanlah buat rombong pasti nanti ada penyusutan itu gitu ya pasti akan kena di harga tapi barangkali ketika harga itu katakanlah harus naik 500.000 atau 1.500 misalnya tetapi ternyata kita bisa menghasilkan produk yang punya nilai tambah lebih saya pikir ini juga menjadi sebuah konsekuensi satu atau yang kedua gini mungkin Mbak Nisa juga bisa bayangin ketika case seperti itu berarti harus ada pihak lain dong yang bantu itu gitu. Iya, Jadi kan nggak mungkin mereka udah mikirin jualan. ya bisa jadi seperti itu. Jadi harus ada yang bantu ya, Mas ya? Harusnya gitu, harusnya gitu. Tapi memang yang saya bayangkan adalah sebenarnya begini, bagaimana aktivitas ini itu bukan aktivitas massal. Ya, jadi artinya bikin rombongnya nggak dibikin seragam semua, Iya, dikasih warna satu warna, ukuran sama dan seterusnya. Barangkali ada semacam nanti menemukan standarisasi gitu. Kalau nasi pecel format rombongnya seperti ini. Saya mungkin sedikit bisa share screen deh. Misalnya kita ambil contoh seperti ini deh. Ini kan ada beberapa contoh barangkali yang food portable yang sisi paling kiri ini itu barangkali untuk makanan kecil. Kemudian yang kedua itu misalnya untuk jenis yang ada minumannya dan seterusnya. Barangkali 4 jenis rombong yang tampil ini itu barangkali memiliki fungsi yang berbeda-beda. iya, Maksud saya nanti jangan diseragamkan itu. iya. Jadi justru dengan keberagaman rombong dengan warna yang beragam juga itu menjadi sebuah apa ya ornamen kota gitu. Iya, iya. Asik ya kalau ke Kediri itu pedagang kaki limanya misalnya katakanlah ikonnya di sepanjang Jalan Doho, di sepanjang Jalan Brawijaya itu rombongnya penuh warna-warni tapi standar, Iya, bersih, higienis, eye catching, bahkan barangkali rombong itu orang itu jadi mikir orang yang datang ke Kediri itu apa itu salah satu tujuannya selain makan itu adalah foto di depan rombong itu karena rombongnya unik-unik. iya, iya, Mas. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, ini jadi pekerjaannya siapa atau bagiannya siapa nih, Mas, kalau udah ngomongin kayak gini nih? Ya, ini yang sebenarnya harus kita pikirin bersama ya. Jadi artinya keterlibatan banyak pihak mesti dilakukan. Tadi Mbak Nisa cerita di awal nggak mungkin lah misalnya pedagang yang dia sendirian single fighter mikirin itu. Betul. Nah, saya pikir apa ya warga kota itu
harus terlibat di situ. Salah satunya saya pikir ketika di kota pasti dia punya perguruan tinggi, salah satunya. Nah, Iya. perguruan tinggi ini pasti punya latar belakang apa ya, fakultas, jurusan yang beragam. Saya pikir teman-teman apa perguruan tinggi yang basically misalnya orang teknik sipil, kemudian orang desain interior, Ya. kemudian teman-teman akuntansi, teman-teman manajemen, teman-teman ekonomi, orang-orang bidang bisnis. Saya pikir bisa kolaborasi di situ. Ya. Salah satunya sebenarnya kalau kita cermati Pak Nadiem, Mas Menteri itu pengennya kampus merdeka. Salah satunya magang sama PKL. Nah, bagaimana misalnya pemerintah kota itu memfasilitasi magangnya adalah di Dinas Perdagangan di pemerintah kota. Tetapi mereka yang magang di Dinas Perdagangan ini, teman-teman mahasiswa ini kerjaannya adalah mereka ikut berdagang di pedagang kaki lima. Ya. Kemudian mereka melakukan semacam riset sederhana untuk memikirkan bagaimana standarisasi layanan, standarisasi masa, sampai standarisasi penjualan, sampai properti dan peralatan yang mereka gunakan. Wah, itu bisa dari berbagai macam jurusan ya, Mas. Saya bayangin tadi kayak penentuan harga jual, masuk nih akuntansi. Desain, masuk nih orang arsitek atau desain grafis atau desain interior. Kemudian ada manajemen di situ, anak manajemen masuk bisa gitu ya, Mas ya. Jadi kayaknya multi jurusan banget itu kalau bisa jalan beneran ya, Mas ya. Sangat mungkin, tapi memang pertanyaan berikutnya jadi begini juga. Nanti duitnya siapa ya gitu. Jadi mahasiswa ini outputnya pasti berakhir di semacam rencana mereka atau rencana gambar mereka, kemudian SOP mereka, kemudian apa itu flowchart, berhenti sampai di situ. Kemudian begitu execute, ini rombongnya seperti ini nih, biayanya 1,5 juta. Pertanyaannya siapa yang harus bayar itu? Iya. Ini yang harus kalau Nisa kira-kira siapa yang menurut Mbak Nisa? Kalau benar bayangan saya sih kita kembali lagi ke kolaborasi itu, Mas. Kita bisa melibatkan CSR dari tim, ya kan? Ya. Atau Jadi artinya begitu ada CSR, pada umumnya kan mereka misalnya salah satu BUMN mau CSR, mereka itu juga pokoknya asal dibikinkan. Ya. Ya kan? Nah, ini tidak gitu. Jadi katakanlah misalnya sebuah bank, ini saya punya dana 50 juta. Oke, uang itu disimpan dulu sebentar. Nah, adik-adik mahasiswa ini prepare itu. Ternyata uang 50 juta itu bisa direalisasi untuk 25 rombong dengan model yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Saya pikir ini kan sebuah investasi kota untuk mempercantik kotanya melalui apa itu formalisasi dan apa ya meng-good looking-kan, meng-eye catching-kan kaki lima ini. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Barangkali nanti sampai misalnya mereka perlu tenda. Tendanya harus seperti apa? Jangan yang standar gitu aja. Tetapi ada penciri tertentu. Kemudian barangkali warna-warni saya pikir juga tidak masalah. Tetapi akhirnya bisa nunjukin sebuah apa ya, kemenarikan, lokalitas, keunikan. Ini loh Kediri misalnya. Oke. Mas, terakhir nih, jadi PR-nya itu yang bisa disimpulkan, yang pertama, PR-nya siapa yang harus melakukan. Ya. Setelah siapa yang harus melakukan, kemudian siapa yang harus bertanggung jawab, dan siapa pengelolanya. Karena nggak mungkin dong, Mas, kalau si Bank Jatim ini, si bank ini misalnya, Bank BUMN ini sudah menyerahkan CSR-nya. Harus ada lembaga pengelolaannya dong, untuk mendistribusikan, oh ini bagiannya mahasiswa ini, oh ini bagiannya UKM ini yang harus kolaps, gitu sepertinya ya Mas ya.
Jadi conclusion atau kesimpulan kita, saya sepakat siapa melakukan apa. Ya. Saya melihat peran Dinas Perdagangan jadi hub-nya, jadi sentralnya. Dialah yang mengakomodasi perguruan tinggi, mahasiswa, kemudian BUMN, nanti juga lewatnya juga Dinas Perdagangan, kemudian dieksekusi, kemudian itu diserahkan ke masing-masing pedagang. Satu lagi sebenarnya yang menarik di situ adalah bagaimana para pedagang ini di setiap jalan-jalan tertentu itu ada paguyupannya. Jadi saya pikir kalau paguyupan itu kuat, kalau paguyupan itu solid, pasti nanti ada ide-ide baru. Jadi kan ini intinya adalah bagaimana kita membangun spirit kebersamaan, kolaborasi semua pihak menjadi sebuah kekuatan. Wah, kolaborasi semua pihak untuk menjadi kekuatan. Keren banget nih Mas Aang, ide briliannya tentang Kediri. Semoga bincang-bincang kita kali ini didengarkan oleh para pemangku kepentingan dan mungkin pembuat kebijakan ya Mas ya? Yes. Oke, kalau begitu Mas Aang, terima kasih. Kapan-kapan ketemu lagi buat sharing lagi Mas tentang Kediri dan kota-kota lainnya. Kebetulan saya masih di Malang nih Mas, kita kapan-kapan bahas Malang ya. Oke, siap. Makasih. Terima kasih. Sehat selalu ya. Makasih ya. Sehat selalu Mas. Oke, makasih.